Sudah siap? Oke, kita masuk acara terakhir ya. Acara 8 itu judulnya pembuatan layout peta. Nah, sebelumnya kemarin sampai materi di solve ya. Di solve dan membuat grid ya. Oke, kita lanjut ya untuk hari ini. Tujuan yang pertama itu akan mengetahui tools yang akan digunakan untuk pembuatan layout peta, dan yang kedua mengetahui unsur-unsur peta pada layout peta. Nah, data yang digunakan itu masih pakai SHP ya, data SHP Desa Indonesia per kecamatan ya, yang kemarin. Nah, silakan dibuka proyeknya. Nah, silakan dibuka proyek yang kemarin. Itu disimpan kan proyeknya? Oke. Nah, data yang digunakan ada dua ya, ada data kecamatan dan data SHP kabupaten. Jadi ada dua data. Oke. Nah, langkah yang pertama kita mau membuat batas kecamatan itu menjadi SHP garis. Sebelumnya kan kalian sudah punya SHP kecamatan dalam bentuk poligon ya. Nah, sekarang kita mau membuat SHP kabupaten ya, menjadi yang tadinya poligon menjadi garis. Nah, silakan disiapkan data SHP kabupatennya yang sudah di solve ya. Jadi yang kita pakai itu data SHP kabupaten yang sudah di solve. Nah, kemarin kan teman-teman itu belajar project ya. Nah, sekarang tampilannya diubah ke data view dulu semuanya. Ubah dulu ke data view. Caranya view, klik data view atau icon yang di bawah ini. Icon di bawah ini. Kan ada layout view sama data view. Oke, sudah. Nah, kita kan tadi kata Mbak Emi kan mau membuat batas administrasi, jenisnya itu polyline, ya kan? Nah, teman-teman sekarang cari di Windows, kemudian search. Sudah? Kalau sudah, silahkan ketik polygon to line. Kemudian diklik icon search atau di enter. Polygon to line-nya bahasa Inggris ya. Sudah ketemu? Nah, silakan dipilih yang polygon to line data management. Itu tools yang nomor 2. Tools di urutan kedua.
Itu diklik. Nah, nanti muncul jendela polygon line ini ya. Di sini ada input feature sama output feature class. Yang dimasukkan ke input feature berarti yang apa? Ya, berarti yang kabupaten. Terus silahkan output feature class-nya disimpan di folder Desa Indonesia. Nah, ini output feature class-nya silahkan diklik yang folder warna kuning itu. Silahkan ditempatkan di folder Desa Indonesia dengan namanya kap underscore kabupaten apa, kemudian underscore line. Kalau sudah silahkan save as type-nya di sini hanya satu ya, cuma feature class saja. Kemudian silahkan di save. Kalau sudah di OK. Sekarang coba lihat di table of content-nya. Dia akan nambah satu layer jenisnya polyline. Ya, coba dilihat di table of content. Dia akan nambah satu layer kabupaten dalam bentuk line. Ada yang tidak berhasil? Nanti dulu. Jangan terlalu mikirin nanti dulu. Sekarang dikerjakan ini dulu. Sudah berhasil ya. Nah, itu simbolnya silahkan diganti menjadi klik 2 kali ya, garisnya ini klik 2 kali. Terus silahkan scroll ke bawah, pilih yang -1 long tree short. Kalau batas kecamatan itu berapa titiknya? 3 kan? Nah, berarti pakai yang -1 long tree short. Nah, silakan warnanya hitam, width-nya 1,5, tebalnya 1,5. Silahkan di OK. Ya, tebalnya 1,5, 1,5. Nah, ini sudah jadi ya untuk merubah polygon ke line. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Oke, kalau sudah silahkan diubah tampilannya menjadi layout view. Diubah lagi ke tampilan layout view. Kalau misalkan daerah yang kita petakan itu terlalu kecil dari area muka peta ini, silakan diatur skalanya. Caranya, di sebelah icon add data itu kan ada kolom panjang ya. Nah, itu adalah skalanya. Kita atur skalanya di situ. Kalau di sini kan 39.000. Kalau areanya mau diperbesar berarti skalanya harus diperbesar atau diperkecil. Angkanya diperbesar atau diperkecil. Ya, coba ya, pakai 30.000. Nah, ini disesuaikan saja ya sama luas areanya masing-masing.
untuk skalanya. Dan skala itu harus dituliskan dalam nominal bulat, jangan 30.001 gitu, jangan, atau 30.125 itu jangan, biar memudahkan pembacaan petanya. Sudah? Nah, selanjutnya kita akan membuat inset. Coba teman-teman klik ini. Klik kotak yang ada isian shape filenya. Kotak yang ada shape filenya ini namanya adalah data frame. Nah, ini tuh namanya data frame. Nah, untuk membuat inset, kita harus membuat data frame yang baru. Caranya, klik insert, kemudian data frame. Nah, nanti muncul kotak new data frame ya. Berarti di sini ada berapa data frame? Ya, jadi di sini ada 2 data frame. Nah, yang akan kita buat inset itu nama data frame-nya adalah new data frame. Nah, ini bisa diganti juga namanya. Tinggal diklik, terus klik jeda klik atau klik itu. Nah, ini bisa diubah namanya. Kita ubah aja ya, inset gitu ya, biar nggak bingung. Nah, silahkan di data frame insert itu di add data kabupaten yang sudah didiso. Caranya bisa klik icon add data atau klik kanan add data. Kemudian silahkan di add. Di add data yang kabupaten diso. Di-add dulu kabupaten yang didiso. Sudah? Nah, silakan diatur ukurannya, ukuran data frame-nya. Bebas nih. Ya. Nah, nanti kalau misalkan kepotong, silahkan teman-teman klik kanan zoom to layar. Nah, nanti kan ini skalanya masih berantakan ya, nanti diatur sendiri. Kalau ini kan 6, misalkan jadi 650. Ya, sudah. Nah, coba teman-teman lihat di bagian bawah sini. Ya, di pojok kanan bawah. Punya teman-teman apa tulisannya? Sentimeter. Apa? Ada yang sentimeter. Terus ada yang inci. Terus sebelahnya ini apa? Ada yang decimal degree? Iya. Nah, kalau teman-teman masih dalam satuan decimal degree, itu berarti sistem koordinatnya masih dalam koordinat geografis. Nah, kita akan mengubahnya menjadi koordinat UTM. Caranya, di bagian data frame insert itu, silakan klik kanan, pilih properties. Kemudian
silahkan teman-teman cari tab koordinat sistem. Dilihat di situ sistem koordinatnya masih apa? Nih, WGS 1984. GCS WGS 1984 ya. Kita akan ubah menjadi UTM. Kemarin di wilayah teman-teman masuk zona berapa? 48S. 48 atau 49? 48. Nah, berarti dicari, kemarin sudah masuk favorit ya? Sudah. Nah, silahkan dicari 48S. Oke, kita pilih 48. Kemudian, kalau sudah, diklik satu kali, silahkan klik apply. Sekarang dicek, yang current koordinat sistemnya sudah berubah? Di apply dulu, jangan di OK. Kalau sudah di OK, silakan dibuka lagi. Klik kanan, properties, masuk ke koordinat sistem. Sekarang kan sudah berubah ya, menjadi UTM zona 48S. Kemudian kita masuk ke tab general. Jadi oke nih. Oh. Sudah. Oke, di units itu kan ada unit map sama display. Unit mapnya apa? Meters. Meters. Kalau unit displaynya decimal degree. Padahal kalau kita settingannya itu UTM, displaynya harus menggunakan jarak, ya kan? Nah, jaraknya kita gunakan dengan meter. Pilih meters. Kalau sudah di apply, kemudian OK. Nah, sekarang dicek di bawahnya sudah berubah menjadi meter. Nah, kemudian sekarang ini kan data frame yang ada di insert ini kan sudah dalam bentuk UTM ya. Kita cek yang di data frame muka petanya. Caranya bisa diklik data frame-nya, data frame yang muka peta, diklik satu kali, atau klik kanan activate sampai warna tulisan layer itu menjadi hitamnya lebih tebal. Kalau tulisan lebih tebal artinya dia aktif di situ. Ketika mau add data harus dipastikan data frame-nya itu aktif di mana. Gitu. Kalau mau mengaktifkan yang di data frame insert berarti harus diaktifkan dulu. Yang gini atau diklik di data frame-nya seperti ini. Nah, gini, coba lihat perbedaannya. Di data frame layer sama insert. Ya kan? Kelihatan kan? Yang diaktifin itu yang layer atau yang insert? Nah, sekarang kita ngaktifin yang layer. Oke. Nah, silahkan dicek sama seperti tadi. Klik kanan, properties, dicek sistem koordinatnya dan generalnya. Apakah sudah sama atau belum? Kalau sudah sama, berarti langsung di OK saja. Apply, general, meter ke meter. Oke. Nah, ini sudah sama. Data frame propertiesnya di data frame layer dan data frame insert. Seperti itu. Nah, kita balik ke data frame insert lagi, diklik data frame insertnya. Kemudian silahkan teman-teman tambahkan grid. Kan kemarin sudah buat grid. Nah, sekarang ditambahin. Kemarin gimana caranya? Caranya sama, masih pakai measure. Terus tinggal diatur interval dan ini desimal di atas koordinat ini dihilangkan. 000 yang ada di atas koordinat itu dihilangkan. Caranya sama seperti praktikum minggu lalu.
Ya, grid. Apa grid? Ini grid dulu. Makanya diganti lagi. Ganti apa? Diganti ora? Foto. Coba. Saya Mbak. ini 2000. Nah, kurang lebih seperti ini dibuatnya. Berapa mbak tadi itu ini? Yang eksisnya? Tergantung. Ya, Jadi interval dalam gridnya itu jangan terlalu rapat ya. Jangan terlalu kecil-kecil dan jangan terlalu besar. Kalau kalian buatnya terlalu rapat nanti nggak kebaca informasinya. Oke, mau ke kanan, ke wilayah B, properti, terus apa? Orang Saya tuh bingung ki. Ini mana? Ibu mana aku? Ki, ini nggak tahu sih referensi nggak tahu. properti, Properti, terus properti. oh properti. Properti, nih. Additional Terus di jadi. Baru nih, jadi nama. Jadi nama. Terus dia oke. Nah, intervalnya yang diubah itu yang di kolom interval ya, bukan kolom origin. Yang interval dicari kan kemarin di properties, kemudian cari tab interval, cari yang kolom interval. Nah, yang diubah yang di kolom interval, bukan di kolom origin. Ini sudah? Bentar, Mbak. Mbak Marwa yang mindahin gitu ya, Mbak? Ini untuk gede. Nah, kalau sudah, kita akan menandai kecamatan yang dipetakan dengan warna berbeda di antara kecamatan lainnya dalam satu kabupaten. Jadi, misalkan ini kan kecamatan apa ya? Jatinegara ya. Nah, di kecamatan Jatinegara ini nanti kita akan beri warna merah, sedangkan kecamatan lain warnanya sama. Jadi kita masuk kemana kalau membuat? Kalau kita mau mengubah warna-warna itu masuknya ke apa? Simbologi. Ya, kita masuk ke simbologi. Nah, jadi klik kanan, properties, cari tab simbologi. Sudah? Kemudian pilih yang kategoris. Nah, value fieldnya ini di sini cuma kecamatan ya. Kalau kemarin kita pilihnya yang apa? Add all values apa add values? Kemarin kan kita pakainya add all values ya. Iya. Nah, kalau ini kita pakainya add values karena kita hanya menambahkan satu value saja. Jadi klik dulu add values-nya. Kemudian dicari nama kecamatannya yang di muka peta. Kalau di tempat saya Jatinegara. Diklik satu kali, kemudian oke.
Mbak. Apa? Nutupin. Nah, di sini sudah masuk Gitu, Mbak. Dua. satu value ya. Satu value Jatinegara. Silahkan warnanya diganti Emang iya? merah. Nanti kelas kalian. Iya. Diklik 2 kali di kotaknya itu, warnanya diganti merah. Mbak Ibu oke. Kalau sudah, di bagian all other values, centangnya jangan dimatikan, dibiarkan saja. Centangnya harus hidup. Kalau di sini, kalau kemarin kan dimatikan, kalau ini harus dihidupkan. Kemudian silahkan klik apply. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Cintanya harus itu. Dan dicek ya, garisnya itu jangan abu-abu, tapi hitam. Silahkan diganti. Outline colornya hitam. Diklik 2 kali, outline color hitam. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan keterangan di pojok bawah kanan ya, di dalam insert. Untuk menambahkan keterangan simbol dan nama kecamatan, silakan drawingnya diaktifkan dulu. Tools drawing yang ini. Udah ketemu belum? Kalau belum aktif, cari di customize toolbar. Drawingnya diaktifkan dulu, drawnya. Customize, toolbar, draw, diaktifkan dulu. Nah, di drawing ini nanti teman-teman bisa membuat rectangle, polygon, circle, ellipse, line, curve, freehand sama marker. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan teks. Nah, yang pertama, klik icon rectangle. Kita bikin kotak kecil. Nggak usah gede-gede, nah sini. Sudah? Kalau sudah, diklik 2 kali kotaknya atau klik kanan properties. Klik 2 kali. Nah, fill colornya diubah menjadi merah, outline colornya no color, ya no color aja. Terus di OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan teks Kecamatan Jatinegara. Pilih icon A yang ada di drawing, sebelahnya rectangle. Kan ada A. Diklik, klik, diketik. Kalau sudah di enter. Nah, nanti hasilnya ini. Kalau mau mengubah ukuran tulisannya, ukuran hurufnya, silakan diklik 2 kali. Klik. Nah, nanti baru di change simbol. Nah, ini diubah, misalnya terlalu besar, jadi 9. Oke. Kita letakkan di sebelah kotak merah tadi. Seperti ini. Nah, ini fungsi dari rectangle sama teks ini
akan digunakan selanjutnya untuk layouting peta, mulai dari pembuatan judul, terus membuat bingkai petanya. Kita akan menggunakan drawing ini salah satunya. Selain drawing, kita juga menggunakan fungsi dari insert. Nah, di insert ini teman-teman juga bisa menemukan icon text ya. Kemudian di dalam insert ini nanti digunakan untuk membuat legenda, arah mata angin, kemudian apa lagi? Skala apa? Skala bata, kemudian apa? Skala teks atau skala numerik ya. Kemudian gambar dan objek. Nah, ini nanti kita mainnya di menu insert dan menu drawing untuk pembuatan layout petanya. Kalau sudah, silahkan beri garis tepi di luar insert. Caranya pakai rectangle di gambar, dipasin ya. Nah, ini warnanya kita ganti, klik 2 kali. Fill colornya berarti apa? Ya, no color, outline colornya berarti kemudian oke. Nah, seperti ini. Nah, insert ini kan misalnya ya, oh insertnya ini mau saya pindah ke bagian atas kertas. Oke, coba dipindah. Nah, kan dia belum menjadi satu kesatuan ya antara rectangle tadi sama data frame insert ya. Berarti kita satukan terlebih dahulu. Caranya di blok sampai terselect semua, garis tepi, data frame insert, dan keterangan Kecamatan Jatinegara sampai terselect semua seperti ini. Sudah. Kemudian klik kanan, grup. Klik kanan, pilih grup. Di blok dulu ya, tapi ya semuanya ya. Kemudian pilih grup. Nah, nanti dia akan menjadi satu. Ketika teman-teman geser, dia nggak akan terpisah-pisah. Nah, gimana kalau mau diubah lagi, misalkan mau dirombak lagi jadi satu-satu? Caranya klik kanan, pilih yang ungroup. Jadi itu fungsi dari grup dan ungroup. Nah, coba di ungroup. Nah, kalau di ungroup dia jadi misah lagi satu-satu. Gitu. Nah, itu adalah fungsi dari grouping. Ini kita sudah selesai untuk membuat insert. Nah, kemarin ini kertasnya ukuran apa ya? 4 kan? Nah, kita akan membuat informasi tepi petanya mulai dari judul. Gimana cara membuat judul? Ya, berarti pakai teks. Ya. Klik 2 kali, ditulis judul petanya. Ini adalah peta administrasi kecamatan apa, kabupaten apa. Mbak tadi di mana? Pakai teks yang masih di draw itu loh, di toolbar draw. Tadi kan kalian habis bikin yang kecamatan Jatinegara tadi kan. Nah, caranya masih sama. Pakai ini icon A ini, simbol A ini. Kecamatan apa ya? Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Jakarta Timur.
Nah, untuk mengganti ukuran atau jenis font, silakan teman-teman klik change symbol. Nah, di sini ada warna bisa diubah. Untuk tipe fontnya kita pakai Arial semua ya. Jadi untuk membuat peta ini kita pakai Arial semua. Untuk size-nya silahkan disesuaikan dengan luas kertasnya yang mau ditulis. Nah, coba di-apply dulu. Oh, ternyata dia rata kiri ya. Nah, kita ubah menjadi rata tengah. Rata tengahnya ini alignment-nya. Terus di-apply. Biasanya kalau judul itu tulisannya bold ya kan? Tebal kan? Nah, berarti stylenya dipilih yang bold. Diklik apply. Nah, dicek lagi. Oh, ini ternyata terlalu panjang tulisannya. Jadi ini kepotong nanti kalau misalkan diekspor. Berarti di enter lagi, apply, dicek lagi. Nah, tulisannya bisa kita perbesar. Seperti ini, kurang lebih seperti ini. Silakan diatur sendiri. Nomornya enggak dibikin 3, peta administrasi, kecamatan. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke layout view, kalau mau menambahkan tulisan itu pakainya teks tadi ya, pakainya yang icon A itu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman menambahkan informasi nama pembuat, terus sumber data, terus sistem koordinatnya, itu pakainya teks. Terus instansi ya, instansi kan juga ya, instansi silahkan menggunakan teks juga, instansi yang membuat. Nah, setelah judul biasanya ada apa? Keterangan apa? Ya, arah matangin ya. Arah matangin tadi didapat dari mana? Insert, oke. Insert yang north row. Nah, silahkan pilih yang tidak ada simbol NWES yang polos. Misalkan saya pilih yang ini. Ini bebas kan? Kalau udah dipilih, kemudian klik OK. Mau diupload ke YouTube juga itu? Oh ya, kita banyak channel ini. Ini beneran nggak sih? Bener nggak? Nanti aku kirim ya. YouTube terus Nah, ini kan belum Berarti ada sumbernya keterangannya ya. Cuma yang ngerekam banyak. apa? Arah ini aja. Tapi kan belum ada keterangan utaranya gitu kan. Berarti nambahin keterangan U-nya pakai apa? Ya, pakai teks lagi. Nah, tambahin U gitu. Nah, ini U-nya silakan diatur. Di ukurannya diperbesar sama dipertebal. Mbak, Seperti ini gede-gede contohnya. gitu, Mbak. Ya, nanti pakai tak ya? Iya. Nah, ini kan belum jadi satu kesatuan ya. Kalau misalkan mau dipindahkan nanti yang satu lari, yang satu nggak ikut. Berarti harus pakai ya di grup lagi. Di blok kemudian, tapi jangan sampai judulnya jangan sampai keselek ya. Nah, ini kan judulnya keselek nih. Kalau judulnya keselek berarti nanti jadi satu. Menjadi satu,
U sama gambar sama icon ini aja, arah mata ini, gambar mata ini. Kemudian klik kanan, grup. Nah, jadi satu. Jadi tinggal buat lurus. Jadi satuan ini mbak. Bagian mau. Tapi kebetulan sudah keluar. Oke. Pas ini Grup. Udah? Oke, setelah arah orientasi, kita tambahkan keterangan apa lagi? Apa? Ya, skala. Mau skala batang dulu atau skala angka? Skala batang. Gimana? Mau skala batang dulu atau skala angka? Oke, sekarang pilih insert, kemudian klik scale bar. Nah, di sini teman-teman bisa memilih tipe skala batang sesuai keinginan. Tapi sebaiknya pilih yang mulainya dari 0. Ini. Mulainya dari 0. Cari yang mulainya dari 0. Semua mulai dari nol ini. Nah, silahkan teman-teman pilih. Kalau saya pilih yang mana? Mana mbak? Aku ngikut aja daripada salah. Mana mbak? Nah, saya pilihnya yang ini. Alternating scale bar itu. Bar bilang? Tuh, metrik. Kalau sudah, silakan diklik satu kali, kemudian klik properties. Kali. Nah, nanti muncul jendela scale bar. Silahkan di bagian units, division units, itu diganti kilometer. Kita pakai satuannya kan bukan miles ya. Kalau di Indonesia biasanya pakainya kilometer atau meter gitu ya. Nah, kita pilihnya kilometer. Kenapa pilih kilometer? Suruh banyak kilometer. Ya, karena luas. Luasnya sampai seberapa? Ya, dalam tingkatan kabupaten, kan? Kalau tingkatan kabupaten lebih baik menggunakan unitnya adalah kilometer. Nah, di labelnya ini dia kan tulisannya masih kilometers ya, masih pakai ejaan bahasa Inggris. Silakan S-nya dihapus atau boleh diganti menjadi KM. KM aja. Kalau sudah, silakan klik apply, oke. Kan ini gede. Oke.
Berarti kita tambahkan apa? Selanjutnya skala angka. Oke. Kita tambahkan insert scale text. Nah, kalau misalkan 1 cm sama dengan 10 km, ini nama skalanya apa? Termasuk skala apa ini? Nah, skala apa? Skala enggak sih? Ya, kan ada skala numerik, grafis, sama satunya apa? Numerik. Apa? Skala apa ini? 1 cm sama dengan 10 km, 1 cm sama dengan 10.000 meter. Apa? Termasuk skala apa ini? Skala verbal. Nah, skala verbal ya. Nah, tapi skala verbal itu jarang digunakan ya di Indonesia. Jadi kita pilih yang nomor 1, diklik sampai di previewnya muncul sama dengan yang diklik. Diklik 1 kali dan dipastikan previewnya sama dengan yang diklik. Kalau sudah silakan di OK. Nah, ini skalanya masih berantakan karena kita aktifnya di insert, Oke, Mbak. ya kan? Ya enggak? Ketika kita mau membuat skala, berarti data frame yang diaktifkan harus yang di mana? Harus yang di muka peta, ya, yang di layar. Nah, silakan diulangi lagi. Diaktifkan dulu data frame layarnya, kemudian insert scale text. Berarti tadi yang di skala grafisnya juga dia masuknya di insert ya. Berarti diulangi. Yang grafisnya juga harus sesuai dengan data frame layers. Diulangi insertnya. Insert scale bar. Ini properties. Pakainya kilometer. Nah, beda. Tapi layarnya iki Pasti beda. wis diklik toh, wis diklik biasa. Ini kan beda kan hasilnya? Ya kan? Scale text apa skala Yang tadi yang pertama dihapus. Yang ini juga dihapus. Nah, pakainya yang di data frame layers diaktifkannya. Nah, silahkan ditambahkan teks di depan skala grafisnya itu skala. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau grup teks skala sama ini 1:30.000-nya, silahkan di grup biar nggak lari-lari ya ketika teman-teman ngedit. Seperti ini. Jangan lupa di save. Jangan lupa di save. Nanti kalian udah bikin layout udah sampai akhir, lupa di save, tiba-tiba force close, nah itu nanti kalian harus ulangi lagi dari awal. Sudah lanjut.
membuat apa? Legenda. Oke. Caranya gimana? Insert, pilih yang legend. Nah, di legenda ini kan ada dua kolom ya. Ada kolom map layer sama legend item. Map layer itu adalah layer-layer yang ada di data frame layers. Ini kan ada 3 ya. Kan ada Kabupaten Jatim Line, Kecamatan Jatinegara, sama Kabupaten Jatim Biso. Padahal yang akan kita buat legendanya itu adalah batas administrasi garis sama batas administrasi di kecamatan. Berarti yang harus masuk ke legenda item itu apa saja? Apa aja yang masuk di legend item? Nah, caranya ini kalau misalkan ya ada tiga shape file yang masuk legend item. Ternyata kita cuma butuh Kabupaten Jatim Line sama Kecamatan Jatinegara. Kita kan nggak butuh Kabupaten Jatim Biso. Nah, ini Kabupaten Jatim Biso-nya diklik, kemudian klik yang ini tanda panah ke kiri. Gitu. Kalau mau mengubah urutannya, pakai ini. Ini mengubah urutan legenda. Nah, urutan legenda itu gimana tipenya? Kalau dilihat dari berarti yang paling atas itu titik, kemudian garis, kemudian area. Nah, ini yang berarti urutannya harus seperti ini ya. Berarti Kabupaten Jatim Lines itu kita taruh di atas, klik panah atas. Kemudian SHP Kecamatan Jatinegara berada di bawahnya Kabupaten Jatim Lines, karena kita akan memunculkan areanya, bukan garisnya. Oke, seperti ini urutannya. Lines dulu, baru yang kecamatan. Kalau sudah, silakan di next. Nah, di bagian legend title itu kan ada kolom ya, legend misalnya. Silakan ditambahkan A atau dihapus juga boleh. Sudah. Nah, nanti kalau mau mengubah tulisannya ini, kemudian next, next, finish. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita perkecil ya, biar enggak. Coba teman-teman lihat di legenda kabupaten lainnya. Itu kan namanya masih mengikuti sama dengan shape file yang ada di table of content ya. Padahal keterangannya harusnya apa? Harusnya apa? Harusnya kan batas kecamatan ya. Nah, kita ubah namanya. Caranya klik kanan, enggak ada. Caranya di Kabupaten Jatim Lines itu diklik 1 kali, jeda, klik lagi. Nah, sampai muncul ada garis kedip-kedip itu ya. Kemudian silakan diganti namanya menjadi batas spasi kecamatan. Kemudian enter. Nah, nanti dia mengikuti. Namanya mengikuti.
Nah, untuk kecamatan Jatinegara-nya, ini kan dia juga masih pakai underscore ya. Cukup ya mbak. Kan kita ubah. Klik. Ubah jadi kecamatan Yogyakarta. Jatinegara. Nah, silakan ukurannya disesuaikan sama kertasnya. Jangan menu-menuin kertas. Soalnya kita masih ada menambahkan keterangan lain ya. Kayaknya insertnya terlalu besar ya. Ya disesuaikan aja yang proporsional. Ya. Oke, kalau legenda sudah kita buat, selanjutnya kita buat apa lagi? Apa? Keterangan apa lagi? Keterangan apa lagi yang bisa ditambahkan? Keterangan sistem koordinat yang kita gunakan, kemudian pembuatnya, kemudian adalah instansinya. Nah, untuk keterangan sumber data juga sumber data. Semuanya itu silahkan kalian buat dengan menggunakan teks. Itu Richardmu dikecilin lagi, terus ini dibikin dua. Lihat aja ya. Nanti dia ada dua kolom. Ini kolomnya masih banyak banget. Oke, berarti yang ini ya. Yang kebetulan cuma Batas Selatan sama kecamatan ini aja. Iya. Iya kan? Nah, ini ya untuk ngatur teksnya, teman-teman itu bisa lihat di bagian toolbar draw. Di situ kan ada jenis font, ukuran font, sama tipenya mau apa. Nah, misalkan ini mau diperkecil, tinggal diklik aja, kemudian dipilih ini. Misalkan mau pilih ukurannya 8. Nah, gitu. Ini dipilih ukurannya 8 juga.
ini kan satu kabupaten, pasti beda angkanya. Selain aja senjata. Kira-kira 3 garis sama 3 garis horizontal sama 3 garis vertikal. Silakan tambahkan keterangan ini di bawah legenda. Kan Mbak, lihat Mbak, foto Mbak. Sudah difoto? Nah, nanti terus ditambahkan lagi. Ini karena keterbatasan luas kertasnya ya. Nah, ini silakan tambahkan logo STPN. Caranya diklik insert, kemudian picture. Randuwe aku lihat ke bagas itu enggak sih ya? Nah, silakan
Jadi nanti teman-teman download aja di Google. Terus download yang versinya PNG. Atau pilih yang ketika dimasukkan di ArcGIS itu tidak pecah. Ya. Nah, yang nggak pecah kayak gini. Nanti tinggal diatur. Apa? Nah, seperti ini. Jangan lupa tahun pembuatannya. Nah, ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Kurang apa? Kira-kira kurang apa? Tapi Kurang apa? Kurang apa berarti? Kurang apa? Kurang apa nih? Ini kurang apa nih? kurang apa ya? Kurang garis tepi, ya kan? Garis tepinya kan belum dibuat. Nah, gimana cara buat garis tepi? Gimana? Nah, pakai rectangle. Kemudian dipilih no color. Nah, di sini kita buat ditambahkan rectangle boleh. Jadi seperti ini. Terus kalian tambah lagi rectangle dari sini ke sini boleh, atau kalian bikin seperti ini sampai luar dan ditambahkan line. Nah, ada dua cara. Silahkan kalian mau buat yang pakai garis di tengah atau pakai dua rectangle boleh. Nah, kurang lebih seperti ini. Itu sebenarnya ada nggak sih? Hmm. Sebenarnya ada nggak? Sok tahu.
buat partisi. Misalkan dengan cara menambahkan garis. Misalkan tambahkan garis di bawahnya skala. Terus setelah itu dibuat garis lagi di bawah legenda. Pakai line. Terus dibuat garis lagi di bawah insert. Nah, di sini fungsi Ctrl S, Ctrl C, Ctrl V di sini berfungsi ya. Jadi ketika kalian mau duplikasi garis ini misalkan, tinggal dipilih kemudian Ctrl C V. Nah, gitu. Jadi nggak perlu buat garis banyak-banyak gitu, nggak usah. Tinggal diduplikasi aja. Nah, seperti ini. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang coba kita cek di muka peta dan tepi petanya. Kira-kira ada yang aneh enggak? Dengan tampilan seperti ini. Coba dicek. Ada yang ada kesalahan atau tidak? Logo apa? Logo SPN. Nah iya, ini kan diperkecil soalnya. Kan kalau di zoom enggak. Selain itu apa lagi? Apa kira-kira kesalahannya? Enggak. Kertas kurang besar itu bukan kesalahan. Kesalahan itu ketika kalian salah membuat petanya. Nah ini kita Apa? Apalagi nih kira-kira? Apa? Coba dilihat. Kosong. Oke, kalau kosong kita hidupkan. Terus apa lagi? Maksudnya kosong putih kan? Ya, kita hidupkan tanda-tandanya. Apalagi? Apalagi kira-kira kesalahannya? Apa? Coba teman-teman cek. Di dalam satu peta itu ada dua keterangan apa? Dua keterangan apa? Dua keterangan nama desa. Itu artinya di peta ini ada double simbologi. Ya kan? Nah, harusnya ada simbol warna sama labelnya dimunculkan, padahal di sini sudah ada keterangan namanya. Berarti keterangan nama di muka peta harus dihilangkan. Berarti labelnya dimatikan seperti ini. Nah, kemudian yang dimunculkan labelnya berarti yang mana? Kalau label yang di kecamatan ini sudah tidak dihidupkan, tidak ditampilkan, berarti yang dimunculkan yang di kabupaten. Gitu. Nah, kita masuk ke label, klik kecamatan. Nah, seperti ini. Nanti yang muncul adalah label kecamatan, bukan label desanya. rencana bagus. Ini benar. Tuh, kan ini cek ada kasih.
diganti. Biasa apa kabupaten? Tidak, itu kecamatan nggak sih? Nah ini yang di bagian poligon itu kan outline colornya kan masih abu-abu ya. Itu diubah jadi no color biar nggak ketumpuk sama batas kecamatan yang garis simbolnya. Nah gini. Nah, jadi ini di outline colornya di no color ya. Mana itu? Nah teman-teman itu boleh menggunakan warna ini, boleh menggunakan warna putih, terserah teman-teman. Boleh, tampilannya boleh putih seperti ini, putih semua backgroundnya. Kok ada bajuku ceknya ya bener? Udah. Bajuku ceknya ya. Sesuai kreasi teman-teman aja bikin petanya, tapi nggak melenceng dari kaidah kartografi. Ini berarti sudah selesai ya untuk membuat peta. Nah kita akan ekspor peta ini menjadi tipe JPG dan PDF. Jadi hasil praktikum hari ini tidak ada print screen, adanya print semua. Nah caranya file, export map, klik file, terus export map. Nah ini file name-nya. Misalkan peta administrasi Jatinegara. Nah kalau mau save menjadi JPEG, save as type-nya dipilih JPEG. Nanti resolutionnya pakai 300, kemudian save. Yes. Selanjutnya kita ekspor ke PDF. Caranya sama, file, PDF, kita save as type-nya PDF, resolutionnya 300, kemudian save. Kemudian kita cek di folder penyimpanan tadi. Nah, ini yang JPG, ini yang PDF. Kalau udah dibentuk jadi JPG sama PDF berarti apa? Siap untuk apa? Iya, siap untuk di print. Pakai hasil praktikum. Saya kan bilangnya hasil praktikum, bukan langkah kerjanya. Oke, kita ya sudah cukup untuk praktikumnya. Kita masuk ke hasil praktikum. Itu Marin. Bisa Mbak isi dihapus.
Oke, untuk hasil praktikumnya 2, yaitu print peta administrasi kecamatan mana, kabupaten mana, yang ini. Yang kedua adalah print peta klasifikasi luas. Kalian kan udah belajar kan gimana cara membuat klasifikasi luas. Nah itu silahkan dibuat petanya. Kalau peta klasifikasi luas berarti nanti di legendanya seperti apa? Berarti keterangan luas ya, bukan keterangan nama desa. Nama desanya dimunculkan di muka petanya, gitu. Iya. Satu kelas ini. Satu kelas, 3 kelas. Ya. Makanya 3 kelas ya. Yang luas kecamatan. Ini 3 kelas. Dalam 3 kelas. Jadi masih jeruk dulu. Oh, bebas. Jadi ada 2 peta. Yang pertama peta administrasinya, yang kedua peta klasifikasi luas dalam 3 kelas saja. Tapi luas kayak kemarin. Jadi yang 3 kelas. Kalau si jeruk. Jadi nanti hasil praktikumnya dilampirkan di belakang 3 kelas kan. laporan, di belakang kesimpulan. Misalnya kan kita membuat Yang di print berarti yang dalam bentuk PDF. Ukuran kertasnya A4 atau mau A3? A4 aja A4. Nah, nanti yang di print yang PDF ya. Untuk langkah kerjanya tetap di print screen. Iya udah, kan bentuknya peta. Iya, langkah kerja tetap Tapi di berarti print legendanya screen. juga diubah. Oke. Iya dong. Kan muka petanya berubah. Ya, untuk tugasnya ini pilihlah satu kabupaten yang ada di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, atau Pulau Sulawesi. Jadi teman-teman pilih satu kabupaten aja di antara 3 pulau itu. Ya. Jadi bukan setiap pulau itu satu kabupaten, tidak. Jadi pilih satu kabupaten aja. Oke? Pilih satu kabupaten di antara ketiga pulau itu. Kemudian tambahkan satu field baru yang berisi data geografi atau data kependudukan. Nah, data ini teman-teman bisa cari di BPS atau teman-teman di Google bisa pakai keyword misalkan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka tahun 2020. Nah, tahun datanya boleh sampai 5 tahun terakhir dari tahun ini. Jadi teman-teman boleh explore sampai dari tahun 2018 sampai tahun ini. Nah, gitu. Kan banyak ya. Nah, pilih satu aja, satu data aja. Contohnya data geografi itu apa? Contoh data geografi itu adalah luas wilayah. Kemudian apa lagi? Misalkan jumlah kecamatan, misalkan jumlah desa. Tuh. Terus kalau data kependudukan contohnya apa? Jumlah penduduk, padatan penduduk. Terus misalkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan rentang usia. Tapi itu ditambah kini peta nih, di label gitu. Ya. Nah, kemudian buatlah peta administrasi, peta klasifikasi luas, dan peta tematiknya. Ya.
Nah, peta tematik lainnya ini didapat dari satu field baru ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ngambilnya jumlah penduduk, berarti nanti peta jumlah penduduk kabupaten kota kata negara. Jadi hasil tugasnya itu ada 3 peta yang di layout. 3 peta. Jadi 3 peta. Iya. Ganti kategori sama ganti keterangan di legendanya. Luasnya ya? Kan ada 3 peta di sini. Ya, admin. Oh, si praktikum gimana? Iya. Nanti dimasukkan setelah selesai membuat peta administrasi. Kita ulang-ulang kan? Tapi kan cukup ganti ganti simbol Ya nggak bisa kemarin tugas tuh jadi bersedia dan gagal. Kok juga pertama. Ada yang mau ditanyakan untuk hasil praktikum dan tugas? Hasil kedua ini bentuk Yang buat peta itu nggak bisa diulangi lagi. Tugas atau hasil praktikum? Yang tugas